kita bicara sumber daya alam yang ada ya, salah satunya kan itu pantai. Di Pacitan ada kalau nggak salah puluhan pantai. Yang kedua ada goa. Bukan cuma sekedar goa, tapi goa yang indah. Itu. Dan selain itu dari sumber daya alam tentu ada budaya-budaya Pacitan sudah masuk KEN ya, Karisma Event Nasional gitu ya, yaitu Rontek. Di Pangasan itu tidak kalah indah dengan Pantai Watu Karung. Tapi kenapa di sana masih sepi gitu kan ya? Karena medannya sulit sekali. Itu salah satu tantangannya dari infrastruktur, misalkan jalan diperluas gitu ya, diperlebar dengan kondisi yang lebih mulus gitu, tentunya itu menjadi sangat menarik nantinya. Dari kota kecil yang damai di ujung selatan Jawa Timur, tepatnya di Pacitan, lahirlah seorang putra daerah, Indra Widya Agustina, pada 14 Agustus 1971. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Baleharjo II, berlanjut ke SMP dan SMA Negeri 1 Pacitan, hingga akhirnya menyelesaikan studi teknik mesin di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2000. Berbekal disiplin ilmu teknik dan semangat wirausaha, karir profesional Indra Widya Agustina melesat di sektor swasta. Ia memegang berbagai posisi strategis, mulai dari Direktur CV Widya Chandra, komisaris di beberapa perusahaan nasional, hingga dipercaya sebagai komisaris utama PT Multi Graha Consult Engineering selama 1 dekade dari 2013 hingga 2023. Tak hanya sukses di dunia usaha, kiprah Indra juga merambah dunia politik dan organisasi. Sejak awal 2000-an, ia telah aktif sebagai koordinator kepemudaan DPC Partai Demokrat Pacitan, lalu menjabat sebagai bendahara generasi muda Demokrat, hingga kini menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Konsistensinya dalam perjuangan politik membawanya dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 hingga sekarang, sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur. Indra juga aktif sebagai Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Pacitan, menunjukkan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas dan pembangunan sosial di daerah. Dengan latar belakang teknik, pengalaman bisnis, dan keteguhan dalam berpolitik, Indra Widya Agustina adalah gambaran sosok pemimpin yang membumi, yang berpikir rasional, bekerja nyata, dan terus berjuang demi masyarakat Jawa Timur. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Bersama saya Cindy Dinda Andani, selaku News Anchor Tribun Jatim Network. Dan dalam episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tema Explore Pacitan, potensi masa depan wisata Jawa Timur. Nah, seperti kita ketahui, Pacitan memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata unggulan di Jawa Timur. Karena Pacitan menawarkan kombinasi keindahan alam antara gua eksotis, pantai menawan, serta kekayaan budaya dan juga kuliner. Nah, upaya pengembangan pariwisata Pacitan terus dilakukan melalui berbagai promosi termasuk digital, perbaikan fasilitas, serta peningkatan infrastruktur. Dan hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Dan Tribuners, kita akan membahas dan menggali lebih jauh nih tentang potensi wisata di Pacitan. Untuk itu sekarang sudah ada bersama saya Bapak Indra Widya Agustina dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bapak Indra. Terima kasih. Iya, Bapak Indra, kita akan membahas tentang beragam potensi luar biasa nih Pak Indra dari Kabupaten Pacitan ya Pak ya. Mungkin dari yang pertama dulu Pak Indra, pandangan Bapak itu seperti apa Pak mengenai potensi wisata Pacitan sebagai destinasi unggulan di Jawa Timur? Baik Mas Didi, terima kasih. Pacitan merupakan mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa ya. Bahkan tekad dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ingin menjadikan bahwa Pacitan itu menjadi gerbang pariwisata di Jawa Timur. Dan kebetulan saya kemarin baru menghadiri atau membersamai kegiatan dari Pak SBY, juga Pak Menko, Mas AHY, dan Mas Ibas. Yang mana Pak SBY meluncurkan tagline baru bagi Kota Pacitan yang semula dulu
tagline Pacitan kan 1001 gua. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri Mbak Cindy gitu. Nah, kemarin Pak SBY meluncurkan tagline baru karena ini didasari pada waktu Pak SBY itu kunjungan ke Amerika. Ya. Ini saya boleh cerita sedikit ya. Silakan. Jadi kenapa tagline ini muncul gitu ya? Itu diprakarsai murni dari pemikiran Pak SBY. Yang waktu itu Pak SBY waktu ke Amerika itu saya lupa ya tepatnya di mana. Di situ itu terkenal dengan sebutan Seven Mill Sea Paradise gitu ya. Nah, karena Pak SBY lahir di Pacitan gitu ya, asli Pacitan, Pak SBY punya pemikiran gitu bahwa Pacitan kalau tidak salah gitu ya, bukan cuma 7 mil, bahkan lebih dari itu gitu kan. Makanya Pak SBY bergegas begitu pulang ke Indonesia, terus beliau ke Pacitan dan benar gitu kan ya, istilahnya melakukan apa ya, studi atau inilah ya, pengukuran secara inilah ya, mungkin ya tidak sedetail gitu, tapi intinya Pak SBY melakukan itu mencari tahu gitu kan ya, garis pantai yang ada di Pacitan ini panjang berapa gitu ya. Yang jelas pasti lebih dari 7 mil, seperti yang di Amerika tadi gitu kan ya. Nah benar Mbak, ternyata gitu ya, kurang lebihnya ini 70 mil. Wah, jauh garis sekali pantai, Pak. betul. Nah, makanya tentu gitu kan ya, dengan luasan yang memang jauh dibandingkan yang ada di Amerika tadi, ini pasti mempunyai banyak potensi yang juga lebih menarik gitu kan ya. Nah dari situ akhirnya Pak SBY punya pemikiran, oke, kalau gitu ini dibuat slogan baru atau tagline baru gitu ya, tentang Pacitan untuk mendongkrak pariwisata Pacitan dengan 70 Mil Sea Paradise. 70 Mil Ya, Sea sebetulnya kan ada Paradise. of Paradise gitu, tapi disingkat sama Pak SBY, oke, enggak masalah, ini aja cukup gitu ya. 70 Mil Sea Paradise. Oke. Itu tagline baru yang Tagline baru diluncurkan 2 hari yang lalu. Kebetulan saya juga hadir di situ. Nah, di situ juga dengan harapan gitu ya. Di situ ada 1001. Kalau tadi 1001 goa, sekarang dirubah dengan 70 Mil Sea Paradise itu menjadi 1001 cerita tentang Pacitan. Itulah intinya. Ya, dengan bentangan pantai yang seluas itu tentunya ini juga banyak potensi yang bisa kita gali gitu kan ya. Makanya kemarin sudah resmi diluncurkan dan tagline baru Pacitan juga saya kira sudah mulai ini resmi gitu kan ya. Dari 1001 gua diganti ke 70 Mile Sea Paradise. Oke. Dan menurut saya pribadi itu menggambarkan sekali apa kalau misalkan dari yang awalnya fokusnya kepada goanya aja nih. Dengan tagline baru ini tuh benar-benar orang akan melihat bahwa Pacitan itu memang punya seluas itu. Dikelilingi oleh pantai yang begitu indah begitu ya Pak. Betul, iya. Bahkan kalau mungkin boleh jujur ya, kalau dari potensi alam atau sumber daya alam kita tidak kalah Mbak dengan Bali yang sudah dikenal sebagai memang gimana ya, ya pariwisata, ikon pariwisatanya di Indonesia lah ya gitu ya. Cuma memang harus kita akui sarana prasarananya, infrastrukturnya tentu masih sangat jauh gitu. Itu Mbak Cindy yang menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan pariwisata di Pacitan. Ya, sekali lagi kalau tentang sumber daya alamnya, kita Pacitan itu ya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana peran apa nih Pak dari DPRD Jawa Timur untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pacitan? Ya, tentu kami selaku wakil gitu ya dari Dapil Pacitan akan membantu pemerintah daerah Pacitan, Kabupaten Pacitan yang memang PAD Pacitan kan sangat kecil ya Mbak Cindy ya. Jadi bahkan ini juga tugas dari pemerintahan pusat, bukan cuma provinsi gitu kan. Tapi khususnya sebagai porsi saya yang ada di provinsi, makanya saya sudah kemarin ya waktu saya hearing dengan Kepala Dinas Pariwisata dengan Bu Evi, itu saya juga sudah menyampaikan potensi-potensi yang ada di Pacitan, yang mana ini juga provinsi harus hadir, gitu ya. Harus hadir di Pacitan, dalam arti juga harus mensupport penuh gitu ya, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena bagi saya gini, Pacitan itu
kan kota terpencil ya, maksudnya kota tujuan, Mbak. Jadi orang mau ke Pacitan ya memang niatnya ke Pacitan. Jadi maksud saya bukan kota lintasan gitu ya, yang dilewati misalkan seperti mana Mojokerto, Jombang gitu kan, itu kan dilintasin ya, dilewatin. Orang mau ke Surabaya lewat situ. Lah ini Pacitan bukan gitu kan ya. Jadi memang harus ada perhatian khusus gitu loh. Maksudnya tidak bisa diperlakukan atau dengan porsi yang sama dengan istilahnya kota-kota yang mudah dijangkau karena fasilitasnya sudah terbangun di situ gitu ya. Nah itu. Karena apa? Menurut saya itu supaya menjadi pemerataan. Jadi jangan terus yang justru yang terpencil, udah ditinggal dulu deh, kita ngembangin yang sudah apa istilahnya sudah matang atau sudah banyak potensi dan sarana prasarana yang sudah mendukung, misalkan Kota Malang ya, kota wisata. Jangan gitu ya, kita juga untuk pemerataan justru harus memprioritaskan kota-kota yang masih tertinggal. Ah gitulah. Itu harapan saya, Mbak ya. Itu yang akan saya perjuangkan. Kemudian mungkin bisa dijelaskan lagi Pak mungkin lebih detailnya tentang tantangan yang perlu diatasi di dalam pengembangan pariwisata Pacitan. Iya, khususnya kalau di Pacitan kembali lagi tentang sarana prasarana gitu ya, karena anggaran yang minim. Jadi misalkan gini Mbak ya, Pantai Pangasan itu salah satu ikon pantai di Pacitan yang potensinya luar biasa, maksudnya di situ indah sekali lah gitu kan ya. Pak SBY juga pernah melukis di sana, Pantai Klayar kan gitu ya, Sungai Maron gitu-gitu. Itu dari sekian tadi yang saya sebut, itu baru sebagian kecil ya, yang saya sebut tadi, baru satu yang istilahnya mempunyai infrastruktur yang layak, yaitu Pantai Watu Karung, Mbak. Padahal di Pangasan itu tidak kalah indah dengan Pantai Watu Karung. Tapi kenapa di sana masih sepi gitu kan ya? Karena medannya sulit sekali orang mau ke sana. Jangankan orang dari luar. Saya sendiri yang asli Pacitan juga awalnya itu saya kaget gitu ya, karena itu tadi misalkan jalannya kecil dengan yang berkelok-kelok, sempit naik turun itu kan saya kira orang luar berhitung 2 kali lah kalau mau ke situ. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi infrastruktur misalkan jalan diperluas gitu ya, diperlebar dengan kondisi yang lebih mulus gitu, tentunya itu menjadi sangat menarik nantinya. Dipermudah gitu ya Pak aksesnya. Betul, akses ya. Baik, Pak Indra. Kemudian Pak Indra, bagaimana sih Pak DPRD Jawa Timur meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder dalam mendukung pariwisata Pacitan? Iya, kebetulan karena saya juga punya hubungan ini ya dengan Pak Bupati gitu selaku kepala daerah di Pacitan, tentu kami sangat intens Mbak Cindy untuk melakukan komunikasi gitu kan ya, dan sering diskusi gitu ya. Misalkan ada apa Mas gini, oke gitu kan ya, apa yang bisa saya lakukan untuk istilahnya mensupport gitu ya keterbatasan yang ada di Pacitan ya, anggaran dan sebagainya tadi gitu Mbak Cindy. Terus selain itu saya juga karena dulu saya pernah di Jakarta Mbak Cindy. Jadi sebelumnya saya kan di Jakarta ya, sebelum jadi politisi ini, itu saya juga punya kenalan lah ya, yang tentu pada akhirnya saya juga kurang tahu gitu ya, jadi atau tidak, tapi kan yang penting saya udah berusaha itu melalui jaringan saya yang ada di Jakarta, saya tawarkan kepada teman-teman saya gitu kan, ayo investasi ke Pacitan gitu ya, karena ini loh Pacitan itu punya potensi yang sangat menarik gitu ya. Bahkan sudah ada beberapa yang minta istilahnya data yang lebih detailnya gitu ya dan sebagainya gitu. Dalam arti mereka sebetulnya juga punya ketertarikan lah gitu ya. Tapi itu tadi Mbak Cindy ini kan juga masih langkah awal gitu kan ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Salah satu yang insya Allah yang sudah berminat serius itu yang dibawa Pak SBY lah. Pak SBY pun juga tidak tinggal diam untuk membawa investor sebanyak-banyaknya ke Pacitan. Dan insya Allah nanti seperti misalkan ya, salah satu penunjang pariwisata kan juga harus ada penginapan yang layak, dalam arti hotel yang layak kan gitu ya. Karena orang mau datang ke Pacitan, mau berwisata ke Pacitan, mereka mikir nginepnya di mana? Ada hotel nggak? Kan itu satu paket ya Pak ya? Betul, bahkan itu bisa dikatakan seperti ayam dan telur. Betul gitu, ya. Nah, ya kan Mbak ya. Jadi orang yang mau investasi mikir dulu ini gitu kan ya. Ini kalau saya investasi hotel, aku nggak di Pacitan. Nah sementara wisatawan yang mau berkunjung di Pacitan, mikirnya gitu, ada hotel nggak? Nah itu nanti kan nggak saling ketemu kalau nggak ada yang
salah satu memulai meniatkan Ya. itu, dan ini insya Allah gitu ya, ada salah satu investor yang sudah tertarik mau membangun hotel bintang di Pacitan. Pak, setelah kalau misalkan ini sedang diusahakan untuk infrastruktur Pacitan lebih baik lagi dengan adanya hotel, maka pariwisata juga akan semakin meningkat. Potensi masa depannya menurut Bapak Indra yang bisa terus dikembangkan dari wisata Pacitan apa saja, Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Selain tadi ya, kita bicara sumber daya alam yang ada ya, salah satunya kan itu pantai. Di Iya. Pacitan ada, kalau nggak salah, puluhan pantai yang ada di Pacitan itu. Yang kedua ada goa. Bahkan tagline tadi kan 1001 goa, kan gitu ya. Tagline yang lama itu ya. Itu menunjukkan bahwa Pacitan itu memang banyak goa yang bukan cuma sekedar goa, tapi goa yang indah. Gitu. Itu. Dan selain itu dari sumber daya alam tentu ada budaya-budaya Pacitan, asli Pacitan, misalkan ini Mbak sekarang yang sudah masuk KEN ya, Karisma Event Nasional gitu ya. Itu dan juga mendapat penghargaan dari 100 100 inilah ya, itu Pacitan masuk, yaitu Rontek. Jadi Rontek itu sudah menjadi agenda tahunan Kabupaten Pacitan. Dan itu juga sudah masuk KEN di 2025 kemarin, juga mendapat penghargaan gitu ya. Itu jadi terus budaya lain selain Rontek itu ada ceprotan, namanya ceprotan itu lempar-lemparan dengan kelapa. Jadi kelapa yang sudah dikupas gitu ya, itu dibakar, jadi ada apinya gitu, dipakai main bola sama lempar-lemparan gitu ya. Dan itu itu ini sudah tradisi, betul, tradisi di ceprotan namanya. Nah, nanti bisa di searching lah ya. Itu sudah menjadi agenda tahunan juga gitu ya, dan itu juga tidak kalah menariknya dengan Rontek gitu ya. Itulah. Dan juga ada kalau masalah ini istilahnya tarian gitu ya, itu namanya tarian Ketek Ogleng. Nah, Ketek Ogleng itu juga ini, gitu kan ya. Itu juga sudah menasional juga, gitu. Karena itu sudah lebih dulu malah daripada Rontek kan, gitu ya. Itu Mbak. Jadi banyak lah ya, banyak potensi pariwisata Pacitan yang bisa kita jual. Iya. Selain wisata alam, tadi sudah disebutkan sama Pak Indra, wisata alam, budaya, tradisi. Tarian itu memang satu paket sebenarnya. Kalau misalkan Bali ada tari kecak, nah ini tuh bisa banget gitu loh Pak. Seperti itu, ya, Pak. Bisa banget Mbak Cindy. Jadi makanya gini, setiap ada festival misalkan Rontek gitu ya, itu pun kita jadikan satu paket Mbak. Jadi maksudnya wisatawan yang datang ke Pacitan dalam misalkan ya 2-3 hari mereka bisa menikmati itu. Dia bisa melihat Rontek, dia bisa melihat ceprotan dan lain-lain gitu ya. Jadi sama Pak Bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Pacitan sudah dibuatkan istilahnya agendanya seperti itu Mbak. Jadi supaya itu tadi ya, maksudnya sekali datang wisatawan ini sudah bisa menikmati berbagai istilah budaya yang ada di Pacitan. Baik, Pak Indra, kembali lagi nih Pak tentang hal-hal yang kita perlu lakukan nih untuk meningkatkan wisata di Pacitan. Nah, langkah yang dapat ditempuh Pak untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata di Pacitan. Salah satunya gini, kemarin juga Bukovifah, jadi beberapa hari yang lalu Bu Gubernur datang ke Pacitan itu kan juga memberikan bantuan Mbak ya, ada pelebaran jalan juga, ada bantuan aspal, pokoknya infrastruktur lah ya. Itu memang sedang istilahnya sedang proses lah ya gitu ya, sedang proses untuk itulah, untuk istilahnya peningkatan infrastruktur lah ya, perbaikan infrastruktur dan peningkatan infrastruktur yang ada di Pacitan gitu loh. Ya itu harapannya saya yang ada di provinsi kan ya bisa mengawal supaya itu betul-betul bisa terrealisasi gitu Mbak. Karena memang tantangannya itu tadi Mbak Cindy, bagi saya kuncinya akses ke sana. Kalau akses ke Pacitan itu semakin mudah gitu ya,
dalam waktu tempuh yang singkat gitu ya, itu akan menarik bagi wisatawan. Betul, Karena ya. kalau nggak salah, dulu ada survei bahwa wisatawan itu kalau misalkan ini dari Surabaya mau ke Pacitan, berapa jam? Yang ditanya itu Hmm. 5 jam, udah nggak menarik. Katanya Iya, kalau iya. maksimal 2 jam, maksudnya 2 jam ke bawah, itu masih menarik bagi wisatawan untuk datang ke sana. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam, Mbak, itu akhirnya mereka berpikir 2 kali. Wah, lama ya. Nah, kan selalu gitu. Padahal mereka belum tahu nih yang ada di Pacitan nih ya Pak ya. Nah, betul, betul ya, kecuali memang wisatawan tertentu ya, dalam arti gini, Mbak, uh, misalkan apa ini, surfing. Iya. Karena di Pacitan itu juga punya potensi ombak kelas dunia. Oh, Bahkan wow, para ya. surfer, Aha. nah ini beda kan, kalau ini kan kalau orang yang namanya sudah hobi, Iya. apapun itu akan ditempuh bagi Oh, mereka. iya, betul, Contoh ini, wisatawan dari mancanegara, itu banyak yang datang ke Pacitan karena ingin surfing. Surfing ya. Oh. Karena ombaknya itu, Mbak, Heeh. ini ombak itu ya ternyata ya, saya juga baru tahu sih ya, ombak itu tidak semua pantai atau wilayah itu punya potensi yang istilahnya bagi para surfer tadi ya, itu bagus. Atau punya itu tadilah kelas dunia lah Iya, ombaknya iya, gitu iya, ya. iya. Nah itu alhamdulillah di Pacitan punya potensi itu. Makanya itu yang menarik wisatawan dari mancanegara itu datang ke Pacitan untuk melakukan surfing. Padahal untuk ke tempat surfing itu pantainya ya tadi itu, maksudnya medannya juga nggak gampang, gitu kan ya. Tapi bagi mereka itu nggak masalah. Iya. Nah gitu, Mbak. Itu apa ya? Itu case-case khusus lah ya. Maksudnya bagi para pehobi tertentu yang ini gitu ya, itu medan tidak menjadi masalah. Tapi harus kita sadari juga bahwa ya saya kira lebih banyak lah orang yang berpikir itulah. Kalau infrastruktur kurang menunjang, kurang anu, jadi membuat mereka tuh berpikir 2 kali kan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang niat banget ke Pacitan aja Ya. bisa kok mereka mampu. Apalagi nih kalau Betul. udah semuanya udah baik, sudah Ya. betul, lebih mudah aksesnya. Apalagi seperti itu ya Pak, pasti akan Betul. banyak sekali yang Betul. berminat Oh ya, untuk saya ke lupa Pacitan. tadi bahwa ini kan juga insya Allah intinya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah mencanangkan atau melakukan pengeprasan jalan, Mbak. Oke. Dari jalur Ponorogo ke Pacitan gitu ya. Jadi maksudnya karena Pacitan itu medannya berkelok-kelok itu ya memang tidak lurus banget, tapi pokoknya yang parah itu diluruskan gitulah. Makanya ini pengeprasan gitu ya. Judulnya pengeprasan jalan supaya lebih mempersingkat. Kalau misalkan tantangannya kan dari Ponorogo Pacitan ya, Mbak, gitu kan ya. Jadi yang jalan yang berkelok itu dari Ponorogo mau ke Pacitan, itu berkelok-kelok jalannya. Nah itu katakanlah ini, kalau normalnya itu 1,5 jam, kalau ini bisa menjadi 1 jam kan sangat menarik. Lumayan ya. Nah itu loh, itu sih. Ini yang lagi dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. I see. Ini dalam prosesnya Pak? Dalam proses. Oh, I Bahkan see. sudah ditinjau kapan itu juga Bu Gubernur juga datang gitu ya, teman-teman di Komisi D yang membidangi itu juga hadir gitu ya, mendampingi Bu Gubernur untuk melakukan itu kajian-kajian. Oh, I see. Iya. Beragam cara dilakukan ya Pak ya untuk Betul. mengembangkan Iya. wisata Pacitan. Iya. Baik Pak, dari sekian banyak yang sudah Pak Indra tadi jelaskan, mungkin ada fasilitas pendukung lain yang perlu dibangun untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Fasilitasnya ya ini ya yang saya tahu sekarang, Mbak, misalkan gini, kita kerjasama dengan Damri ya, kalau nggak salah itu angkutan yang ini, angkutan dari pemerintah gitu ya, ada travel itu yang ada jadwalnya, apa 1 jam sekali atau 2 jam sekali, saya kurang hafal gitu ya. Itu kan untuk mempermudah itu, Mbak. Oke. Kenapa? Itu salah satu hal yang menarik juga karena itu lebih murah dan Iya, nyaman, betul, kan iya. gitu ya, lebih nyaman dan murah transportasi. Makanya saya juga dengar gitu ya, saya sempat tanya-tanya bahwa apa itu angkutan Damri itu tadi itu penuh katanya. Artinya bahwa banyak orang yang memanfaatkan fasilitas itu, Iya. gitu ya, karena lebih murah dan lebih praktis dan dia langsung menuju ke tempat wisatanya.
Jadi bukan cuma misalkan ini kalau bis kan cuma terminal nih Iya, ya. betul. Di terminal mereka kan mau ke objek wisatanya masih jauh, Iya. kan harus cari transportasi tersendiri. Iya. Nah ini enggak ini, Mbak. Langsung Jadi ya Pak paket, sana? betul Oh. itu ya. Jadi ini istilahnya bisa dibilang paket gitulah ya, paket wisata ke Pacitan dengan fasilitas Damri tadi gitu ya. Itu salah satu ini. Dan terus fasilitas yang lain tentu ditunjang dengan kuliner-kuliner ya, Mbak, yang ada di Pacitan karena objek wisata itu kalau di situ nggak ada yang jualan ya mungkin orang juga ini juga toh kurang menarik gitu ya. Nah itu jadi itu sudah ditata dengan baik oleh Pemkab Pacitan dan juga bahwa tarif tiket ya tiket itu bahkan ada beberapa yang digratiskan gitu ya. Gratis, misalkan seperti di Pancerdor. Pancerdor itu orang mau masuk ke sana gratis. Ya, yang kemarin ini dijadikan tempat sebagai pusat ekspedisi merah putih oleh Pak SBY. Oh, Nah, kemarin dalam peluncuran tagline baru tadi, Mbak, ya 70 mil Sea Paradise tadi, itu kan ada kirap atau semacam jalan ada dibagi dua ini pasukannya dari ujung barat dan ujung timur. Ini nanti ketemu di tengah ya di pantai Pancerdor ini finishnya. Itu untuk menyusuri tadi sepanjang 70 mil tadi. Oh iya. Gitu. Itu tujuannya sambil melakukan pemetaan. Dan mereka juga selain untuk memeriahkan ini juga ya, ulang tahun dari HUT Kemerdekaan Agustus 80 ini, makanya mereka juga menancapkan 7.000 bendera merah putih di sepanjang lintasan yang mereka lalui. Jadi mereka melakukan perjalanan itu 3 hari. Gitu. Jadi mereka ya bermalam juga, Mbak. Memang betul. Sepanjang itu ya, Pak. Sepanjang garis pantai itu, Mbak. Sepanjang garis pantai gitu ya. Selain menancapkan bendera merah putih, menentukan titik-titik atau spot-spot. Oh ini bisa istilahnya bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu ya. Nah itulah tujuan mereka, gitu ya. Nah, jadi luar biasa memang kemarin gagasan Pak SBY itu bukan sekedar ide, tapi beliau itu betul-betul melakukan ide dan gagasannya itu menjadi suatu tindakan nyata. Itu luar biasa. Baik, adakah Pak cara lain untuk meningkatkan aksesibilitas menuju Pacitan supaya wisatawan itu lebih mudah menjangkaunya? Mungkin adalah selain bis Damri tadi ya Pak ya? Iya. Ya itu tadi karena keterbatasan anggaran karena kuncinya semuanya itu di situ, Mbak ya. Jadi mau bergeraknya harus dari situ betul, dulu ya Pak ya. Itu nggak bisa kita pungkirin lah gitu. Kita nggak bisa bergerak tanpa itu kan gitu ya. Nah itu makanya dengan upaya-upaya itu tadi lah ya kita istilahnya ya tentu secara garis ininya benang merahnya kan pemerintah daerah juga ke pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat kan itu pengajuan inilah Mbak anggaran gitu penambahan anggaran untuk pengembangan khususnya potensi pariwisata yang ada di Pacitan untuk menunjang infrastrukturnya gitu ya. Dan yang kedua mungkin dengan menggandeng mencari investor baru tadi kan gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan saat inilah. Dari cara-cara tadi Pak mungkin ada lagi cara untuk ini lebih ke masyarakat lokalnya. Gimana dari Pak Indra cara untuk meningkatkan kesadaran nih Pak? Betul. Iya. Dari sisi itu saya juga tahu bahwa sudah dilakukan pembinaan lah ya untuk masyarakatnya karena betul Mbak seperti pengalaman saya lah ya waktu itu saya masih ya istilahnya masih remaja. Saya berkunjung ke Bali gitu ya. Misalkan mohon maaf lah ini ya misalkan tahu turis itu tuh kita ikutin itu. Saya ikutin karena kita jarang melihat ada turis gitu kan ya, kayak aneh aja kan. Dan itu dulu yang sempat terjadi awal-awal istilahnya ada turis masuk ke Pacitan. Nah, itu kan perlu memang pembinaan secara inilah ya ke masyarakatnya Mbak ya, istilahnya masyarakat juga harus dibina, dikasih tahu gitu ya. Karena turis atau wisatawan yang datang terus misalkan diikutin gitu itu kan risih juga karena itu makanya sudah dilakukan pemahaman gitu ya. Itu yang pertama dulu awal yang saya tahu seperti itu. Sudah makanya sekarang udah biasa Mbak. Ada turis di Pacitan orang juga nggak heran lagi ngikutin gitu ya. Enggak, mereka udah bebas lah,
saya kira udah luar biasa lah, dalam arti ya seperti di kota-kota besar apa Wisata kota besar ya. wisatanya ya dengan yang lain lah ya. Mm. Itu. Terus masalah ini juga Mbak, yang tidak kalah penting bagi saya tadi ya, karena di objek wisata itu juga ada istilahnya wisata kulinernya juga. Iya. Nah, biasanya mohon maaf gitu ya, bahkan di daerah-daerah tertentu yang kota besar pun yang sudah terkenal dengan apa istilahnya tujuan wisata gitu ya, tapi kan sering kita dengar bahwa di situ apa istilahnya menaikkan harga Matok makanan, harga. matok harga gitu Iya. ya. Nah, itu kan juga menjadi apa ya, ya yang kurang baik lah kan ya, Ya. image yang kurang baik gitu itu kan bisa pengaruh juga akhirnya orang males lah kalau gitu datang ke sana lagi. Lah itu sudah Mbak, sudah dilakukan apa ya pembinaan itulah ya bagi para istilahnya apa ya pemilik kuliner lah ya, Ya. supaya juga apa jangan matok harga dan sebagainya lah, agar membuat nyaman lah wisatawan yang datang ke sana. Apa sih Pak langkah yang dapat ditempuh Pak untuk mewujudkan pengembangan wisata berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan Pak? Makanya gini, ini Pacitan kan juga punya tekad ini mau apa istilahnya Mbak membawa pariwisata Pacitan itu berkelas dunia lah gitu. Tentu ada langkah-langkah yang harus apa ya dilakukan gitu ya. Jadi ya misalkan apa ya seperti Pak Bupati mempunyai kebijakan atau Pemda ya, Pemkab Pacitan itu ya, salah satunya tadi itu misalkan menggratiskan objek-objek wisata tertentu. Tujuannya itu untuk ini Mbak menarik wisatawan itu dalam arti gini, sebetulnya kita dengan menggratiskan itu dengan harapan gitu ya, mereka akan lebih sering ke situ. Kalau lebih sering ke situ, lebih berlama-lama di situ, akhirnya kulinernya kan juga bisa terangkat gitu ya. Betul. Maksudnya lebih laku gitu kan ya. Orang lebih lama tinggal di hotelnya, di apa tempat-tempat penginapannya, akhirnya kan itu juga memberikan dampak yang positif untuk ekonomi inilah ya, apa masyarakat gitu ya. Itu. Terus apalagi tadi Mbak yang apa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan Pak. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, makanya ada juga ini ya Pemkab Pacitan itu saya lupa ini pokoknya hari-hari tertentu itu melakukan ini Mbak, bahkan apa Pemkabnya sendiri memberi contoh kepada masyarakat gitu kan ya, untuk misalkan pengambilan sampah di sekitar objek wisata gitu ya, itu sering dilakukan. Terjun Ya, langsung gitu betul Pak? terjun langsung. Bahkan Pak Bupati juga sering gitu kan ya. Nah, itu kalau nggak Pak Bupati, Bu Bupatinya gitu ya, yang itu dengan ibu-ibu tim penggerak PKK yang lain tuh melakukan itu, bersih-bersih sampah yang ada di objek-objek wisata gitu ya. Nah, itu terus apa istilahnya penanaman bako gitu ya, itu di sekitar terutama di sekitar pantai gitu ya. Selain itu untuk bisa menjaga apa ya ekosistem kelestarian lingkungan situ, itu kan juga bagus untuk apa ternyata itu juga ini Mbak ya untuk apa istilahnya apa mecah ombak atau itu. Jadi kalau terjadi gitu kan ya misalnya ya kita tidak menginginkan gitu ya, tapi kan kita juga harus mempersiapkan semuanya itu sudah dilakukan lah ya penanaman bako itu gitu kan ya di sekitar apa pantai atau objek-objek wisata yang ada di. Iya. Baik, Pak Indra ini pertanyaan terakhir dan sekaligus yang paling penting nih Pak. Ini mungkin Pak Indra bisa memberikan pesan untuk calon investor ataupun untuk masyarakat supaya banyak yang lebih berkunjung lagi ke Pacitan untuk melihat sendiri nih potensi wisatanya. Monggo silakan Pak Indra. Saya berharap kepada wisatawan atau terutama masyarakat yang ada di Indonesia lah ya ini ya. Syukur-syukur bisa menyampai ke mancanegara gitu ya. Jangan ragu-ragu datang ke Pacitan karena Pacitan selain mempunyai objek wisata yang banyak dan sangat menarik, sangat indah gitu ya, tapi masyarakatnya pun juga terkenal dengan keramah tamahannya gitu kan ya, keamanannya, jadi tidak membuat kita was-was. Nah, contoh misalkan bahwa parkir motor itu di Pacitan nih Mbak,
apa istilahnya, kuncinya nyantol di situ, insya Allah aman. Wah, iya. Itu benar, itu salah satu dulu yang teman saya gitu ya dari luar heran melihat ke Pacitan, loh kok banyak kunci yang itu gitu ya. Tapi jangan ditiru lah, lebih baik kita harus berhati-hati dalam dalam hal itu gitu ya. Tapi intinya itu menunjukkan bahwa memang insya Allah lah ya Pacitan itu selain punya potensi yang menarik gitu ya, sumber daya alamnya juga luar biasa indah, itu juga ditunjang dengan masyarakatnya gitu ya, yang ramah, yang aman gitu ya. Wilayah Pacitan itu sangat aman insya Allah itu, dan juga kulinernya, kulinernya juga sangat baik, sangat enak-enak gitu ya. Ada yang khas-khas Pacitan mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini gitu ya, yang perlu diincipin itu juga termasuk salah satu kesukaan Pak SBY juga gitu. Untuk para investor tentu gitu ya, kami berharap gitu ya supaya ikut mengembangkan gitu ya fasilitas penunjang untuk mengangkat pariwisata Pacitan supaya lebih mendunia gitu, bukan cuma menasional gitu ya. Monggo silakan datang berinvestasi di Pacitan, karena itu tadi Pacitan itu selain aman gitu ya, untuk investor kan juga memerlukan keamanan gitu ya. Di sana juga masih murah lahannya gitu ya. Jadi kalau mau bikin hotel atau mengembangkan itu juga masih murah gitu ya. Harapannya untuk investor itulah gitu kan ya, ikut melakukan pemerataan inilah ya, apa objek-objek wisata atau mengangkat daerah-daerah yang masih terpencil itu karena harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri. Itu aja harapannya. Jadi monggo silakan berinvestasi di Pacitan. Baik. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya. Doa kita semua ya agar Pacitan juga selalu menjaga tradisi yang ada di dalamnya, keramahan Ya, orang-orangnya, dan juga semakin berkembang untuk pariwisata amin ya. amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya Ya. juga, dan Tribuners akan kembali lagi saya di episode selanjutnya dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.